Oke, baik, kita lanjut ya. Untuk materinya, tadi sudah sampai buka PowerPoint. Tadi sudah sampai pemanggilan ya, cara pemanggilan. Nah, kemudian sekarang, ini ada satu lagi sebelum masuk ke format CSS-nya. Ada cara untuk kita bisa melakukan grouping atau pengelompokan. Kalau kita punya elemen HTML, ini share screen-nya masih nggak sih? Oh masih ya? Masih kelihatan nggak? Keren. Abang tutup pintunya dong bang, tolong bang. Tutup pintunya. Oke, jadi ada namanya grouping ya, grouping pada CSS. Kalau kita misalkan punya style untuk beberapa elemen HTML, itu tidak perlu dideklarasikan satu-satu di dalam elemen HTML yang akan diberikan stylenya, tapi kita bisa melakukan grouping atau pengelompokan. Itu dengan catatan stylenya sama ya. Nah, pengelompokan ini caranya adalah kita masukkan semua elemen di dalam satu deklarasi CSS ya, dipisahkan dengan tanda koma. Contoh di sini ada 3 elemen yaitu P, H1 dan body, di mana di sini stylenya adalah text decoration-nya adalah underline. Nah, jadi nanti si 3 elemen ini akan memiliki style text decoration-nya adalah underline ya. Jadi itu untuk grouping. Nah, ini untuk formatnya yang biasa digunakan. Oh ya, ini sebenarnya untuk CSS itu banyak banget ya, banyak banget. Nggak harus dihafal sama dengan elemen HTML, tag HTML itu kita bisa googling ya. Kalau misalkan kita mau memberikan efek apa? Efek teks berjalan atau efek supaya table itu bordernya garisnya putus-putus ya, atau misalkan kita mau bikin tabel bordernya itu hanya atas bawah, kanan kirinya nggak perlu terlihat. Nah itu kegunaan dari CSS tuh. Jadi kita bisa menggunakan CSS. Jadi nggak perlu dihafal ya. Jadi bisa nanti dicari aja. Ini beberapa contoh yang biasanya umum digunakan. Ada untuk pengaturan warna ya. Kemudian ada perataan teks. Perataan teks itu ada alignment, kemudian ada decoration. Decoration itu kayak ngasih garis ya, atau garisnya di atas, bawah, tengah, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengaturan teks indentasi. Indentasi itu kayak bikin paragraf kan biasanya menjorok ke depan ya. Nah itu teks indent. Kemudian perubahan karakter ya, mengubah bentuk karakter, Terus ada lagi, ini contoh penggunaan CSS text ya. Nah ini untuk pengaturan font family untuk jenis huruf ya, font size, font style, ada font weight untuk ketebalan. Jadi ketebalannya kalau kita pakai bold atau B ya, itu kan ya udah bold, tapi bisa kita tambahkan tingkat ketebalannya dengan menggunakan font weight tadi.
Kemudian ini contoh penggunaan. Nah, ini untuk background ya, background itu ada background attachment, ada background color ya, ada background image, position, repeat. Apa itu background attachment? Background attachment itu untuk melakukan pengaturan kalau misalkan gambarnya besar ya, itu mau dibikin dia scroll atau dibikin fix. Nah, itu untuk background attachment. Background color berarti yang digunakan adalah warna. Kemudian background image berarti kita bisa menambahkan latar dengan menggunakan gambar ya, gambar. Nah, untuk biasanya kalau kita tidak menentukan properti lainnya, kalau background image itu pasti akan menampilkan ukuran sesungguhnya dari gambar yang kita gunakan ya. Kemudian ada background position, kita mau meletakkan di mana? Biasanya kan ukuran gambar kan beda-beda ya. Kita mau meletakkan di bagian center kah, kanan kah, kiri kah, atau pojok, atau di mana? Nah, itu background position. Kemudian ada background repeat. Kalau gambarnya itu kecil, apakah mau diulang tampilannya? Kalau enggak ya berarti ukuran sesungguhnya gitu ya. Kalau mau di repeat itu biasanya kita bisa pilih repeatnya itu repeat X, X itu ke kanan ya, atau repeat Y ke bawah. Ini penggunaan background. Jadi nanti untuk background color itu warna yang digunakan bisa hexa ya, kode warna hexa, atau bisa RGB juga, RGBA juga bisa ya. Terus apa lagi? Nama colornya juga bisa. Jadi yang memudahkan aja ya. Kalau kita menyebutkan nama warna itu kan warnanya ya udah itu gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau mengambil warna yang lebih terang atau lebih gelap itu kan berarti tingkatnya kan beda-beda ya. Kalau kita menyebutkan nama aja ya hanya itu, tapi untuk melihat warna yang kita butuhkan itu warna seperti apa biasanya lebih mudah sih menggunakan kode hexa ya, yang biasanya diawali dengan tanda kres kemudian nomor dan angka. Ini background color contohnya ya. Itu background. Oke. Baik. Kalau dengerin ceramah aja kan ini ya, apa namanya? Stop dulu. Nggak ada bayangan. Nah, kita masuk ke praktek. Teman-teman bisa juga ikuti ya. Sekarang buka editornya. Bentar saya buka editor. Editor yang digunakan masih sama. Saya masih menggunakan Sublime ya. Yang pakai yang lain boleh. Close. File. Oke. Oke. Udah kelihatan? Yang terlihat di layar apa? Editornya ya. Nah, jadi kalau editornya baru dibuka kan kosong. Kita bikin new file dulu ya. Coba bisa dilihat di modul bagian tugas nih. Nah, ya. Oke, ini tampilannya ada dua ya. Ada
editor, ini kecilin aja kali ya. Ada editor sama soal kan? Iya Bu, sama modul Bu. Ya, oke. Nah, kita bikin nih. Nah, itu tadi kan sudah ada soal yang pertama nih. Buatlah tampilan halaman web sebagai berikut dengan menggunakan CSS. Oke, ini saya tutup. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah berarti membuat dulu si tampilan webnya ya, baru nanti kita dandanin. Kan tadi sesuai dengan fungsinya, kalau CSS itu adalah properti atau alat yang nanti digunakan untuk mempercantik tampilan ya, mempercantik tampilan. Sebenarnya bisa dibilang apa ya, pengembangan dari atribut yang nggak ada di elemen HTML ya, karena atribut kan terbatas. Jadi nanti kita bisa menggunakan. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita buat dulu tampilannya. Nggak usah mempedulikan, ini gimana cara kasih warna hijau, gimana cara kasih warna biru dongker, garis dan sebagainya. Buat aja dulu ya, buat aja dulu tampilannya. Nah, sekarang ini kita udah punya editornya satu file nih. Kita save dulu, save ya, Ctrl S. Habis itu kita taruh di latihan, terserah di mana ya. Saya mau taruh di dokumen, terus pertemuan, ini pertemuan 9. Pertemuan 9 ya, pertemuan 9 tanpa spasi. Ini di enter. Terus kita kasih nama latihan 9.html ya. Jangan lupa save as-nya HTML. Habis itu save deh. Udah ya. Jadi bisa diikutin. Kalau diikutin kan nanti selesai ini tinggal dilengkapin, terus tinggal upload tugasnya ya, karena kan ini sebenarnya tugas gitu. Nah, ini kita buat dulu struktur HTML-nya. Ya, seperti biasa, ini kan karena memang editornya juga untuk HTML, untuk editor HTML, jadi pada saat kita ketik HTML itu langsung di enter tuh otomatis ya, ini kayak gini. Ini titelnya kita tambahkan latihan 9 CSS. Ini ya. Terus kita buat dulu tampilannya ya. Hello World itu anggaplah pakai H1 ya. Hello World. Habis itu ini 4 deh. Ayo percantik website dengan CSS. Website dengan CSS. Terus di bawahnya kita kasih P. Buah-buahan. Buah-buahan. Kemudian ada garis. Masih ingat nggak garis itu pakainya apa? Nggak ingat? Pakai HR, horizontal rule ya, horizontal rule, HR ya. Terus di bawahnya kita perlu gambar ya. Nah, kita cari dulu deh gambarnya. Oke.
Kok kayaknya di saya itu ya, tampilannya ada masalah nggak? Di saya looping looping deh tampilan layarnya. Layarnya Bu yang bermasalah kayaknya Bu. Oh, tapi di situ nggak ada masalah ya? Sama Bu, looping juga kayaknya. Oh, sama. Oke. Ini sekarang tampilannya apa? Nah ini bagus tampilannya. Oh, oke. Gambar buah-buahan. Kita butuh gambarnya itu 1, 2, 3, 4 ya. Kita cari 4 gambar dulu. 4 gambar buah. Selain ini, jangan ada logonya itu. Save image. Ini tadi ada di dokumen. Ini kita taruh di image ya. Image. Ini buah 1. Save image as. Ini buah 2. Buah 2. Satu. Ini. Jangan, ini panjang ukurannya. Buah 3. Jam. Oke, buah 4. Oke, kita udah punya gambarnya 4 ya. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Setelah HR kita masukkan gambar ya. Ini IMG, SRC, tadi image ya. Image garis miring buah 1.jpg ya. Terus copy paste aja biar cepet ya. Ini 2, 3, 4. Kita ganti namanya. 2, 3, 4. Oke, save. Nah, kita lihat nih sekarang di browser. Dibuka terus di double klik aja. Latihan 9. Nah, ini ukurannya nggak sama, kita samakan aja ya. Kita samakan width-nya 250. Nah, oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang apalagi tuh tadi soalnya? Anggur, oh namanya ya, namanya anggur. Oke, ini dulu deh ya, ini dulu. Nah, sekarang kita akan memberikan style. Gimana cara memberikan style? Tadi ada 3 cara ya. Kalau cara pertama itu
pakai inline. Inline itu berarti di sininya langsung ya. Kalau pakai inline caranya nih, ini langsung di dalam elemennya. Misalkan nih kita mau merubah hello world nih. Hello world-nya ini jenis tulisannya jenis tulisan apa, terus warnanya hijau kan. Nah, kita berubah. Kalau inline ya, inline kita buat begini. Style ya. Terus font family ya, font family jenisnya apa nih ya, tinggal kita masukkan. Terus abis font family coba kita lihat di sini, kalau nggak salah ini deh, font 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 nah ini kemudian color ya, font color, font font color. Font color jatuh, color aja ya, color color colornya green ya, green. Save. Coba kita lihat di sini. Nah, ini kita pakai H1, hello world-nya ukurannya segini. Padahal di soal itu yang diminta agak lebih besar, ya nggak? Ini H1, terus ini tuh H4. Nah, di sini kita bisa lihat jaraknya pun kan eh, ini besar, terus ini tuh di bawahnya R ya, padahal ini dia udah melewati. Berarti kita bisa tambahkan stylenya adalah font size ya, size. Harus ini enggak, font size. Nah, ini bisa ditambahin. Boleh large, X large, atau bisa pakai PX, satuan PX ya. Misalnya ini berapa nih? Coba kalau kita pakai large ya. Oh enggak, berarti jangan pakai large. Size-nya 250 px. Oh kegedean. Nah ini udah agak gede tapi mungkin masih kegedean, boleh dikecilin ya, 100 lah ya. Oke, nah sekarang apalagi, ini kita masih pakai yang inline ya, pakai inline. Nah ini terus yang bawahnya, ayo percantik website. Ayo percantik website itu biru ya. Nah berarti di sini H4 nih, style font family-nya kayaknya sama ini ya, jenis hurufnya tuh sama. Kalau memang jenis huruf untuk keseluruhan halaman ini sama, itu nanti bisa dipindahkan ya. Sekarang kita main yang inline aja dulu. Inline, caranya inline ya. Ini terus color. Font family, colornya udah nggak hidup sih.
Nanti koma. Oh ini dia. Colornya blue. Oke. Save. Blue-nya tapi blue terang. Yang diminta di sini agak dongker ya, agak gelap navy. Nah, itu nanti bisa tinggal diatur. Oke, kemudian ini tuh jaraknya terlalu jauh ya. Nih, berarti kita bisa gunakan apa tuh? Font apa sih? Yang untuk spasi ya. Letter ke samping. Ini apa nih? Bisa kita cari spasi CSS spasi antar baris ya, spasi antar baris line height ya, pakainya line height. Nah ini kan tuh jadi nempel. Coba kita terapkan line height, berarti di sini ya, H1 nih kita tambahkan line height-nya px. Coba. Nah, mulai mengecil ya, mengecil. Nah, kalau misalkan masih jaraknya terlalu jauh, bisa dikecilkan lagi, atau kita tambahkan yang bawahnya. Nah, ini untuk yang ini line height yang 4. Enggak. Oh, ke bawah dia. Ya, salah. Line height 5 px. Save. Nah, agak naik. Nah, itu nanti tinggal diatur aja. Ukurannya tadi kan kalau kita lihat di soal, ini di sini kan ya, di bawahnya nih. Nah, ini hurufnya kecil, ini yang diminta besar. Gimana cara ngubahnya? Cara ngubahnya di sini aja langsung nih. Bisa dengan menggunakan apa tuh namanya? Font apa tadi namanya ya? Tadi ada di font, coba kita lihat. Siapa? Oke. No, tidak di kamar. Mana tuh? Oh, text transform ya, text transform capitalize. Nah, kita rubah transform text transform capitalize. Save. Kita lihat lagi. Kok nggak mau? Capital text transform capital. Hello. Nggak mau ya. Oke, nah itu untuk ini baru atas nih ya, baru atas. Nah, ya. Baru atas, buah-buahan, terus belum nanti, oh backgroundnya belum kan ya. Oke, ini baru atas nih ya, belum masuk ke gambarnya.
sekarang backgroundnya body, berarti di sini ada background kan, ini kayak abu-abu gitu kan, berarti style background color atau background titik 2 warnanya gray ya, gray. Mana tuh? Nah, ini terlalu tua, boleh nanti bisa kode warna HTML. Kita ambil biru abu-abu muda ya, abu-abu muda. Abu-abu. Ini. Nah, ini untuk hexa, ini yang RGB. Ini yang kalau kita mau menggunakan nama warnanya. Di save. Nah, nggak terlalu terlihat ya. Terus gambarnya nanti dikecilin. Nah, oke. Ini saya tunjukin untuk penggunaan pemanggilannya dulu ya, pemanggilannya. Ini dengan cara inline ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan mau cara yang embed ya. Ini kita save dulu. Ini save, terus kita duplikat aja ya. Duplikat untuk kita membuat yang cara kedua. Ini file save as ya, save as. Nah, ini kita tambahkan CSS internal ya. Saya kasih CSS internal .html. Oke, ini save. Nah, sekarang filenya udah berubah. Nah, sekarang kita mau membuat yang embed tadi, yang internal. Caranya gimana? Kalau embed atau internal itu semua stylenya ada di head. Berarti kita harus deklarasikan di head nih. Kita buka dulu style dulu ya, elemen style. Itu otomatis nanti ini kita enter. Nah, letakkan semua di sini. Berarti tadi di H1. Kita pindahkan tuh H1 ya. Terus kurung kurawal enter. Nah, ini bisa kita tambahkan nih. Ini diambil. Nih, kita ambil. Sampai ini ya. Ini di cut aja di Ctrl X ya. Boleh kita pindahkan di sini untuk lebih rapi. Nah, kita buat seperti ini aja. Nah, oke. H1 berarti di H1 ini kita hapus atribut stylenya ya. Nah, kalau ini kita modifikasi dari yang inline, ini save. Kemudian style yang berikutnya adalah H4. Nah, kita buka lagi nih H4 di sini, H4 ya. Copy lagi nih, bukan di copy, di cut. Ctrl X, pindahkan di sini, Ctrl V. Nah, ini enter. Nah, sekarang kita hapus di si atribut stylenya ya. Ini di save. Sekarang kita lihat nih CSS internal.html tampilannya sama nggak? Ini kita copy aja ya. Copy terus kita paste di sini CSS internal. Oh, salah ini. Kenapa SCC? CSS. Nah, tampilannya sama ya. Ini sama. Cuman bedanya apa? Bedanya adalah cara memanggil CSS-nya. Ya, paham ya? Nah, ini cara pemanggilan yang kedua, yaitu internal atau embedded style sheet.
semua style itu tidak ada yang ada di dalam body, semuanya ada di atas di elemen style bagian head ya. Pokoknya style apapun, pokoknya semuanya diletakkan di bagian atas. Nah, sekarang cara ketiga. Cara ketiga adalah kita memisahkan file CSS dengan HTML. Caranya gimana? Nah, untuk memudahkan kita save as aja yang ini ya. Ini kita file save as. Mana tuh? Save as. Ini eksternal. Kita ganti CSS eksternal. Eksternal. Nah, kalau CSS eksternal, di dalam HTML itu tidak ada deklarasi style. Cuma di bagian head-nya itu kita tambahkan, apa tadi? Link rel ya, seperti ini. Nah, hrefnya cari tempat file CSS-nya. Kita akan letakkan si file CSS-nya tadi di folder pertemuan 9. Namanya misalkan style.css ya. Oke. Ini sejajar berarti ya. Berarti ini nih di-cut nih. Nih. Ini apa tuh? Ini di-cut ya. Ini di-cut. Ctrl X. Nah, ini bersih. Nggak ada style ya. Nggak ada style apapun. Nah, kita buat file baru. File new. Kita paste dulu. Takut lupa. Ini di save. Ctrl S. Nah, ini kasih nama style.css. Extensionnya disamakan, yaitu CSS. CSS ini dia. Nah, seperti itu ya. Ini kita letakkan di pertemuan 9. Save. Ini dihapus ya, karena ini nggak perlu elemennya. Ini juga dihapus. Oke. Save. Udah deh. Nah, kita lihat CSS eksternal ini tampilannya kayak gimana. Ini kita buka. Aja. Ini ganti eksternal ya. Nah, tampilannya sama kan ya? Sama ya. Nggak mungkin berbeda. Karena stylenya sama. Cuma bedanya yang ini dia dibuat stylenya ada di bagian head. Kalau yang pertama itu langsung di dalam elemen. Yang ketiga itu di luar, dipanggil ya. Gimana efeknya kalau misalkan di sini salah misalkan tipe, misalkan styles ya. Save. Berubah nggak? Ya berubah pasti. Nih lihat. Nah, stylenya hilang ya. Stylenya hilang karena tadi manggil si namanya style yang dipanggil styles pakai S ya. Jadinya nggak nengok ya. Orang namanya siapa dipanggilnya siapa, jadi harus sesuai. Save. Atau misalkan si CSS-nya diletakkan di folder CSS ya panggilnya harus sesuai, masuk dulu foldernya dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, itu untuk cara pemanggilan. Nah, kalau misalkan tadi kan soalnya ini kita refresh. Tadi kan soalnya di sini kan masih belum kelar tuh ya. Ini gambarnya, terus teksnya juga nih masih belang bentong gitu kan. Nah, caranya gimana? Nah, itu ya tinggal ditambahin aja stylenya ya. Cari aja supaya memudahkan ya, supaya nanti lama-lama juga terbiasa. Misal untuk ini tadi garis nih, ini kan garisnya tipis, ini tebel ya, di soal tuh tebel. Nah, gimana cara supaya tebel? Gimana cara
Ini dari garis ke buah-buahan kan dia malah deket, ke bawahnya yang jauh ya. Ini gimana caranya? Berarti stylenya harus diletakkan di mana? Berarti di HR ya. Misalkan kita tambahkan style HR ya. HR stylenya size-nya size HR itu ketebalan itu apa? Weight ya. Weight. Border weight ya. Border 5px enggak ya? Hilang. Bukan berarti ya. Width. Width itu lebar. Nah, ya. Ini kelihatan nih. Oh, ini terlalu tebal mungkin atau terlalu panjang, berarti kan nanti bisa dipendekkan. Berarti ini size-nya atau panjang itu height, bukan height, size-nya ya. Border size. Border nggak ada size. Ada kemarin tuh apa ya di HR yang untuk memendekkan. Nah, seperti itu. Jadi memang dicari satu-satu ini stylenya untuk apa gitu ya. Untuk untuk spasi nih, misalkan ini terlalu jauh, berarti spasi antar hurufnya diatur ya. Ini gambarnya terlalu nempel atau kurang kecil ya, itu tadi nanti berarti stylenya di image-nya atau stylenya di mana. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu dipahami adalah bagaimana kita memanggil atau meletakkan si stylenya itu di mana. Lebih baik pakai yang mana nih? Inline, eksternal, atau internal? Kalau file HTML-nya itu hanya satu, kita bisa menggunakan yang internal. Jadi semua style terpusat di atas. Kalau yang inline sebenarnya nggak terlalu direkomendasikan ya, karena itu tadi setiap style yang memiliki style yang sama sekalipun itu harus tetap diketik ulang. Kalau misalkan file HTML-nya banyak, lebih disarankan menggunakan yang eksternal. Kenapa? Karena supaya itu tadi tidak perlu mengetik berulang-ulang ya. Kalau kita punya 5 file HTML aja, 5 file dengan stylenya sebenarnya sama, kan ngetik 5 kali ya memakan waktu juga. Jadi lebih baik disatukan dalam satu file dan nanti tinggal dipanggil seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Silahkan. Ada yang mau ditanya? Bu, untuk yang penulisan nama buahnya, Bu, bagaimana, Bu? Normal, Bu. Penulisan nama buah. Oh, yang di bawahnya itu ya? Oke. Iya, Bu. Nah, ini ya. Oke, ini bisa ditambahkan di bagian bawahnya. Ini kemarin kan udah belajar itu tuh div ya, div tuh. Ini kita bisa juga tambahkan dengan menggunakan div. Nah, ini untuk anggur misalkan. Anggur. Terus strawberry.
dia kan ke bawah nih. Div itu kan ya, div salah. Untuk ngasih float itu float kita kasih tambahan di sini deh ya. Float float. Nah, strawberry terus melon namanya nggak sesuai, melon terus alpukat. Anggur, strawberry, melon, alpukat. Nah ini ke atas ya, floatnya dibikin left. Jadi nanti ada style untuk mengatur supaya kalau div itu kan dia blocking ya, ngeblok gitu. Pada saat kita deklarasikan div itu dia ukurannya tuh langsung ngeblok satu layar. Nanti bisa dilakukan pengaturan floating sama ukuran dari divnya itu ya. Nah, coba itu nanti dicari untuk pengaturan posisi div supaya yang tadinya ke bawah itu kan tadi ada anggur, strawberry, melon, alpukat itu supaya dia berjejer ya, supaya berjejer. Sama dengan si image juga ini kan tergantung tampilannya nih. Kalau misalkan kita tambahin tuh dia akan ke bawah ya. Jadinya ke bawah. Si ini kan nggak berubah. Tapi kalau kita kecilin dia ke samping memang. Nah ini sebenarnya nanti pengaturannya untuk yang responsifnya. Nah pengaturan supaya ini tadi sesuai sama urutannya, ada banyak cara sebenarnya ya. Cara pertama itu tadi div, kemudian nanti floatingnya diatur, sama ukuran dari si divnya ini nanti disesuaikan. Cara kedua, cara yang paling gampang nih ya, kalau mau gampang, ini si si siapa namanya gambar sama sama nama buahnya itu diletakkan di dalam tabel. Jadi di belakangnya tuh ada tabel. Kemudian nanti baris pertama untuk gambar buah, baris kedua itu untuk namanya. Cuma sebenarnya untuk penggunaan tabel tuh nggak disarankan karena nanti uh, akan susah mengatur responsifnya ya. Lebih disarankan menggunakan division ini yang div gitu. Nanti tinggal diatur itu tadi floatingnya sama ukuran dari divnya supaya dia bisa berjajar gitu. Seperti itu ya. Nanti coba di explore lagi untuk supaya bisa tampilan si div ini dia nggak ke bawah itu seperti apa. Kalau nggak pakai div bisa pakai satu lagi apa span ya, span seperti itu. Bisa ya, bisa dipahami ya. Oke, ada lagi width, iya bisa pakai width. Hah? Ntar dulu. Iya, jadi bisa juga nanti div-nya diatur width-nya ya. Oke, ada lagi nggak? Bisa dipahami ya? Jadi itu caranya bisa pakai tabel atau pakai div diatur stylenya tadi. Ya, main floatingnya sama size-nya si div-nya. Ada lagi? Silahkan, ada lagi yang mau ditanya? Nah, ini tadi untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Ini tinggal nambahin style. Berarti ini bisa gunakan terserah mau file yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga ya. Terus selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini
gunakan file CSS yang sama dengan latihan nomor 1. Berarti harus menggunakan yang file ketiga ya, file ketiga yang eksternal. Di sini yang diminta adalah pembuatan ini form ya. Kalau form biasa kan form method gitu kan, terus input tipenya teks, terus kita nggak bisa tampilannya tuh ya flat gitu, kotak isian. Nah yang di sini yang diminta adalah dia bentuknya flat juga tapi agak ditinggiin nih ya, tingginya diatur. Terus panjang ke sampingnya dengan yang bawah itu sama ya. Nah itu juga makanya CSS ya, width-nya, terus height-nya ya. Terus bisa juga nanti ini di warnanya, kalau ini warnanya, kalau yang biasa kan ini tuh kayak ada garisnya gitu kan ya. Ini kan ini flat, berarti stylenya dirubah seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi? Kira-kira bisa dilanjutkan nggak nih nomor 1? Bisa dilanjutkan sendiri? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Insya Allah bisa, Bu. Oke, jadi Insya Allah bisa, Bu. ya nanti filenya saya share ya. Kalau yang nggak ngikutin atau saya share di sini aja deh ya. Saya share di sini. Bisa nggak ya? Attach file. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, nanti saya kirim di WA group ya filenya. Nanti tinggal dilanjutkan. Nah, untuk file yang kedua, soal nomor 2, ini saya kasih ininya deh, apa? Kerangkanya dulu ya. Save. Latihan 9 kedua ya, 92. Ininya HTML. Oke. Latihan 9 form CSS. Soal ini dia. Ini kemarin pas form itu masuk pasti ya. Ini hubungi kami HR. Oh, kalau form itu jangan lupa kasih ininya, elemen formnya ya. Form method form itu kemarin ada ini nggak sih, pas pelajaran form itu nggak ada si formnya ya? Form method sama action ya. Method itu ada 2, ada post sama get. Bedanya apa? Bedanya itu cara dia mengirimkan variabel. Jadi kan nanti si form ini kan akan diisi nih. Isiannya itu kan berarti variabelnya kan, variabel yang nanti akan ditangkap gitu. Kalau yang sebelum UTS memang hanya bikin form aja, nggak dilariin kemana-mana. Nanti di pertemuan kesekian itu nanti ada materi database, dan nanti bagaimana caranya supaya yang dari form ini bisa disimpan ke database gitu kan. Tujuannya kan itu. Nah, metode ini adalah cara kita mengirimkan si variabel. Kalau kita gunakan post, variabel yang dikirim itu akan di-hide, nggak akan ditampilkan. Kalau kita pakai get, itu nanti apa yang diisi di dalam form itu akan ditampilkan di URL-nya. Ya, di sininya nih. Kalau kita lihat di sini, nanti akan dikirimkan di sini di URL-nya. Itu kalau kita pakai metode get ya. Jadi perbedaan kedua metode tersebut berarti cara penggunaannya. Kalau misalkan memang biasanya kalau untuk edit itu pasti menggunakan metodenya get ya. Karena kan kita akan memanggil berdasarkan
berdasarkan keyword yang kita gunakan gitu, kata kunci. Nah, kemudian ada action. Action itu adalah si form ini dia akan diproses oleh file lain atau oleh dirinya sendiri. Nanti misalkan setelah dikirim nih akan menyimpan ke database nih. Berarti proses simpannya dia akan diletakkan di satu file yang sama atau di file yang lain. Kalau di file yang lain, actionnya ini berarti manggil file yang memproses simpan tadi. Tapi kalau di file yang sama diletakkan di sini juga, berarti actionnya dikosongkan. Ya, itu yang biasa digunakan pada atribut form yang biasa digunakan. Nah, kemudian ini kita langsung bisa bukan label ya, label email udah tuh. Email jam berapa nih? Wajib diisi. Terus ini BR. Bawahnya input ya, input tipe text. Name-nya sesuaikan dengan labelnya. Ini kan email. Boleh kita kasih gitu. Atau kalau email sebenarnya tipenya juga ada ya, tipe email. Input tipe email. Jadi nanti otomatis kalau misalkan inputnya nggak ada add-nya atau strukturnya nggak sesuai sama email, maka dia akan ada validasinya. Name. Oke, kemudian yang kedua BR lagi ya. BR pesan. Wajib diisi. Ini input tipenya bukan pesan. Ini text area ya. Text area. Ini jangan lupa dikasih name karena nanti akan dipanggil ya. Ini namanya misalkan pesan. Save. Ada BR. Terus ini BR lagi. Itu ada label lagi. Bidang wajib diisi. Terus itu bisa kita gunakan button ya. Button. Piring. Button sebenarnya bisa juga kita menggunakan tipenya submit ya. Kalau untuk simpan atau save itu biasanya bisa kita gunakan submit atau pakai button juga boleh ya. Ini apa nih? Kirim. Coba kita lihat. Latihan 92. Nah, ini kan standar tuh ya. Kotak. Terus ada garisnya kan. Ini karena latarnya belum dikasih warna. Warnanya abu-abu juga. Body. Oh iya, ini tadi style body belum dipindahin ya. Ini saya pindah dulu. X. Pindahin ke sini ya. Body. Save. Lupa gak sih?
Hah? Beda. Oh iya, soalnya ini belum manggil ya. Ini belum manggil. Link Ica, boleh keluar. No. Mama sebentar lagi, tolong keluar. SS. Nah ya. Oh ini HR-nya ngikut karena memang diletakkan di HR ya. Ini putih ya, putih tapi ada garisnya. Gimana supaya si si tampilannya mirip dengan yang ini nih. Ini kan soft ya. Nih, ini kotaknya flat tapi dia ininya juga lurus. Terus tombolnya juga gimana supaya warna hijau. Nah, itu semuanya diletakkan di CSS ya. Untuk teks itu nanti ini bentar. Style input teks. Nah, CSS form namanya ya. Nah, ini with 3 school ini bisa juga untuk latihan ya. Karena di sini ada materi dan nanti ada latihannya juga, nanti bisa digunakan untuk melatih. Nah, ini. Ya tampilannya kayak gini ya. Nih, ini kita lihat nih. Try. Nah, ini. Jadi caranya ini, input tipe. Nah, ya. Kalau untuk tombol berarti input tipe submit. Kalau button gimana? Berarti ya langsung button karena button kan nama elemennya ya. Button ya udah langsung gitu ya. Nah, tuh. Jadi misalkan kita ambil yang ini nih. Tapi salahnya nanti kita buang. Displaynya inline block ya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini. Selectnya ini nggak usah. Ini jangan lupa ditutup dulu ya. Terus display, kita ambil aja nih. Display save. Kita lihat perubahannya. Style input tipe text style.css titik koma. Nah, coba deh ini kita copy aja ya. Perubahannya. Input, oh email, sorry ya Allah. Sampai kapanpun nggak akan berubah ini. Nah ya, ini. Jadi disesuaikan, kalau ininya tipenya email berarti juga email gitu. Itu ya untuk style form. Jadi nanti disesuaikan namanya. Kalau yang dipakai email ya ini email gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah 1 menit lagi ya. Nanti. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Ini ada yang mau ngomong ya? Nggak ada.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, karena waktunya udah habis ya, 19.24, 1 menit lagi udah selesai. Pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Untuk filenya nanti saya kirim di WA, WA group. Nanti silakan dilanjutkan ya, silakan dilanjutkan. Setelah selesai, sesuai dengan instruksi di soal, sudah sama, baru disubmit untuk tugas pertemuan 9 ya. Oke ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan ya untuk Vkonnya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu.